warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kembali lagi bersama Ibu Bunga dalam pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hands on pray and bend my hand. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali kepada teman-teman tentang aturan selama menyimak video pembelajaran. Yang pertama yaitu usahakan untuk selalu fokus dan konsentrasi agar materi yang disampaikan bisa teman-teman pahami dengan baik. Yang kedua, siapkan alat tulisnya dan buku tema 2-nya ya. Kemudian, jika ada yang belum dipahami, boleh langsung hubungi wali kelasnya masing-masing. Paham ya teman-teman? Nah, oke, hari ini kita akan belajar dan mencari tahu lebih dalam tentang dongeng. Nah, siapa nih yang sering dan pernah diceritakan dongeng sama bunda, ayah, atau kakaknya? Pasti sering ya. Biasanya kita diceritakan dongeng itu ketika mau tidur. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Baik teman-teman, langsung saja yuk kita simak video pembelajarannya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mencari tahu lebih dalam tentang dongeng. Nah, teman-teman, siapa yang bisa menjawab apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Artinya, cerita ini hanya sebuah karangan seseorang. Nah, pasti teman-teman pernah ya didongengi sama ibu, ayah, atau kakak. Nah, bagaimana teman-teman rasanya ketika mendengar cerita dongeng? Biasanya kita mendengar dongeng itu sebelum tidur. Nah, bagaimana perasaannya? Pasti senang ya. Jadi kita bisa membayangkan atau berimajinasi tentang sebuah cerita. Baik teman-teman, ternyata di dalam dongeng ada beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik dongeng ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu tema, kedua alur, yang ketiga penokohan, yang keempat latar, dan yang kelima amanat atau pesan. Nah, yang pertama adalah tema. Tema yaitu gagasan pokok atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Yang kedua alur. Alur yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan adalah cara pandang pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya dalam cerita dongeng, baik berupa karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Selanjutnya adalah latar. Latar yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah dongeng. Dan terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan dari penulis ke pembacanya.
Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang amanat atau pesan. Amanat atau pesan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Nah, biasanya amanat ini merupakan nasihat-nasihat baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, agar lebih paham, yuk kita simak dongeng berikut ini. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah cerita. Judulnya Pengembara dan Sebuah Pohon. Nah, cerita ini juga ada di buku paket ya. Teman-teman boleh membuka buku paketnya. Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya Aesop. Kita simak bersama-sama ya. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon yang besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Lalu salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya ya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Kemudian pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, itu tadi adalah cerita dongeng yang sangat singkat tentang pengembara dan sebuah pohon. Nah, tapi Ibu Bunga yakin teman-teman bisa mengetahui pesan atau amanat yang terkandung pada cerita barusan. Nah, jadi pesan apa yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi, teman-teman? Siapa yang bisa menjawabnya? Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya? Oke, nah ini dia pesannya, yaitu agar kita selalu belajar bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Jika di cerita sebelumnya, sang pengembara itu tidak bersyukur karena menganggap bahwa tumbuhan atau pohon tadi itu tidak berguna ya teman-teman, karena tidak ada buahnya. Padahal pengembara itu sudah bernaung di bawah dahan dan pohonnya yang lebat. Nah, secara tidak sadar bahwa pohon itu sangat berguna bagi pengembara. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur. Sikap bersyukur itu bisa ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup, ya. Oke, bagaimana teman-teman, mudah kan ya untuk mencari tahu amanat atau pesan yang terkandung pada sebuah cerita dongeng? Baik, teman-teman, sekarang kita simak lagi ya dongeng yang akan Ibu sampaikan. Kemudian, silakan teman-teman untuk berlatih menentukan amanat atau pesan yang terkandung di dalam ceritanya. Silahkan simak video dongengnya dengan seksama. Dan jangan lupa
catat amanat atau pesan yang terkandung di dalamnya. Selamat menyaksikan. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, Sahut penyihir sakti. Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu, dan tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang-orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Tamat. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Dongengnya seru kan ya? Baik, sekarang tugasnya adalah silahkan tuliskan amanat yang terkandung pada dongeng asal mula pohon kelapa yang terdapat pada buku paket halaman 23. Kemudian, hasil tugasnya jangan lupa untuk didokumentasikan. Setelah itu, silahkan dikirim melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan, solih dan solihah. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Terima kasih ya yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat tertib. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.